Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan menanggapi pernyataan Pak Luhut ya. Saya bacakan dulu pernyataan Pak Luhut. Saya ambil dari media online repolita.com. Luhut, Jokowi tambah 3 tahun, Indonesia lebih baik. Luhut bin Sarpanjaitan menyebutkan apabila masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang 3 tahun, Indonesia akan lebih baik. Luhut menyampaikan hal itu dalam kapasitas pribadi, bukan sebagai salah satu menteri yang membantu Jokowi sejak memimpin Indonesia pada Oktober 2014 dalam Binar Deddy Corbuzier Jumat 11 Maret 2022. Kalau ditambah 3 tahun mungkin sekali akan lebih baik. Sekali tambah 3 tahun, kata Luhut. Luhut menyebutkan alasan penambahan 3 tahun masa jabatan Jokowi antara lain kinerjanya pribadinya, capaian yang bergerak naik, serta keadaan sekarang ini. Oleh karena itu, apabila ada rakyat yang menginginkan Jokowi lebih lama menjadi presiden, hal itu merupakan hak mereka dan tidak perlu dibully. Pada kesempatan itu, Luhut juga menyampaikan pujian sejumlah pemimpin dunia terhadap kepemimpinan Jokowi. Pujian itu disampaikan saat Luhut menemui atau ditemui mereka. Apabila tambahan masa jabatan bagi Jokowi terwujud, Luhut menegaskan dirinya tidak mau lagi menjadi menteri. Luhut lebih memilih menjadi penasihat presiden. Cukuplah, kita tahu dirilah, capek juga ngurus republik ini, ujar Luhut. Nah, ini kawan, di sini saya berbicara sedikit. Ya, tolonglah Pak Luhut, jangan membuat sesuatu yang membuat terpecah bangsa ini. Ya. Jangan minta 3 tahun tambahan lagi. Ini namanya haus kekuasaan. Ya, orang-orang yang di sekitarnya Presiden Pak Jokowi, kalian sudah banyak tuh punya bisnis bertambah. Itu kalau mau dibongkar semua ini pejabat-pejabat di era Pak Jokowi ini banyak yang yang memanfaatkan situasi ini. Sudahlah, kita sudah tahu semualah. Ya, berikan kesempatan kepada anak bangsa lain untuk memimpin. Jangan dorong-dorong terus Pak Jokowi ini untuk maju, malah Pak Jokowi terus yang kena. Pak Jokowi sudah tegas, cukup 2 periode. Jangan lagi diurut. Ya, kita sudah tahu semualah orang-orang yang sekarang ini ya memanfaatkan jabatan sekarang ya tidak lain untuk menambah keuangan masing-masing. Itu bukan rahasia umum lagi. Jadi ya cukuplah ya Pak Luhut, dengan yang ada sekarang nikmatilah hasilnya yang ada sekarang ini. Sampai 2024 udah selesai. Ya kan? Jadi jangan lagi ada statement untuk mempengaruhi orang di publik untuk terus mendukung Pak Jokowi untuk diperpanjang 3 tahun lagi. Ya, yakinlah bahwa pemimpin selanjutnya akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi yang ada. Yang penting sudah ada programnya. Yang penting sudah ada programnya. Nah, biar dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Maka dibuatlah sebuah sistem. Jangan haus kekuasaan. Ya, bukan rahasia umum. Penguasa-penguasa entah itu apa jabatannya pun tidak sedikit yang menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri. Ya, saya katakan setiap pemimpin pasti punya kelebihan dan juga pasti ada kekurangan. Biar kalau kekurangan pemimpin itu dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Atau jangan-jangan mungkin Pak Luhut takut kehilangan jabatan.
Atau bisa jadi ya kita tidak tahulah setelah Pak Jokowi sudah diganti jadi presiden, seluruh perangkat negara diganti presiden, bisa jadi ya pejabat-pejabat yang ada di era Pak Jokowi akan diungkit hartanya oleh KPK berikutnya. Bisa jadi. Dari mana sumbernya? Nah, ini bisa memancing suasana seperti itu ke sana. Akhirnya orang berpikir, jangan-jangan ada kekhawatiran ini. Jangan-jangan ada kekhawatiran Pak Luhut jika Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden. Akhirnya orang berpikiran ke sana. Ya, contohlah kayak Pak SBY. Ya, beliau sudah 2 periode sudah selesai. Ya, masanya untuk alih generasi. Jadi jangan seakan-akan yang punya negara ini punya hanya sekelompok tertentu. Dan jangan hanya berpikir bahwa hanya Pak Jokowi yang bisa jadi presiden. Apalagi sekarang bukan rahasia umum lagi. Utang di luar negeri ini, kita mengandalkan utang untuk membangun negeri. Ya siapapun bisa jadi presiden. Mau membangun ibu kota sampai bintang ngemis ke sana kemari luar negeri utang. Nanti rakyat lagi yang terbebani. Sekarang masalah ini minyak goreng saja ini susah diatasi. Kelangkaan minyak goreng baru hal yang kecil yang begitu. Nanti lama-lama ini banyak rakyat yang akan mengecek semua kekayaannya pejabat nih. Ya selama 10 tahun terakhir. Kenapa kok tiba-tiba cepat kaya? Apakah karena jadi penguasa atau ada di lingkaran kekuasaan? Ya. Coba tidak ada di lingkaran kekuasaan, bisa nggak kaya? Bisa nggak uangnya bertambah begitu banyak? Jadi inilah, jangan haus akan kekuasaan. Ya, harus terus bergulir ini regenerasi. Jangan berusaha untuk merusak ya konstitusi yang sudah disepakati bersama. Gak usah pengaruhi orang lain lagi dengan alasan rakyat lah apalah. Di depan mata kita ini minyak goreng langka ngantri. Baik apa sekarang yang dilakukan pemerintah? Bahkan menterinya juga malah menuduh rakyat menimbun minyak di rumah. Yang kayak gini-gini, ya tolonglah Pak Luhut lah. Ya, jangan selalu ngomong di publik begitu. Ya, biar terjadi regenerasi. Ya, saya tetap mendoakan semoga Pak Luhut tetap diberikan keselamatan, kesehatan, dan diberkahi umur yang panjang, dan dimurahkan rezekinya yang banyak, tentunya dari tempat-tempat yang halal. Nah, itu doa saya. Nah, salam hormat buat senior saya, abang saya, bapak saya Pak Luhut. Cukuplah sudah yang ada sekarang. Merdeka, NKRI harga mati.